Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Setelah kalian menyimak materi hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan tangga nada diatonis mayor, kemudian kalian juga mampu menjelaskan terjadinya siklus air di permukaan bumi, dan kalian dapat menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Materi yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau memiliki interval. Nah, adapun intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Seperti yang kalian ketahui bahwa tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat semangat, kemudian memiliki sifat riang, gembira, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, kali ini kita akan mempelajari tangga nada C mayor dan tangga nada G mayor. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural, yang mana C merupakan nada dasar do, sehingga urutannya menjadi C, D, E, F, G, A, B, C. Syarat untuk menjadi sebuah tangga nada mayor adalah interval nadanya harus demikian. Seperti yang disampaikan tadi adalah 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Karena tangga nada C adalah tangga nada natural, maka intervalnya menjadi patokan apabila kita ingin membentuk tangga nada lain. Yang jelas, berdasarkan tangga nada C, maka semua tangga nada lain yang mayor harus memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada G mayor atau G sebagai do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, fis G. Nada F menjadi fis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan nada mayor harusnya berjarak 1. Perhatikanlah tangga nada berikut. Nah, ini ditampilkan tangga nada C mayor. Nada dasarnya C sama dengan do. Jika kita perhatikan, interval dari C ke D adalah 1. D ke E juga 1, tetapi E ke F setengah. Kita lihat berikutnya F ke G, G ke A ke B, masing-masing intervalnya 1. Sedangkan B ke C, intervalnya adalah setengah. Nah, ini sama dengan jarak antara E ke F. Nah, berikutnya ini adalah tangga nada G mayor. Nada dasar G sama dengan do, sedangkan pada tangga nada sebelumnya C sama dengan do. Nah, terlihat pada tangga nada G mayor, interval antara G ke A dan A ke B jaraknya adalah 1. Sedangkan B ke C jaraknya setengah. Kalau kita perhatikan, jarak B ke C baik dari tangga nada C mayor maupun G mayor, intervalnya sama-sama setengah. Jadi tidak ada yang perlu dirubah. Tangga nada C mayor itu merupakan patokan untuk tangga nada lainnya. Sedangkan kita lihat
E ke F. Sebelumnya pada tangga nada C mayor jaraknya adalah setengah, tetapi tangga nada G mayor harus menyesuaikan, harus berjarak 1, maka F berubah menjadi V. Nah, anak-anak, tentunya sekarang kalian sudah bisa membedakan tangga nada C mayor dan tangga nada G mayor. Nah, ditampilkan sebuah lagu yang berjudul Menanam Jagung. Lagu ini merupakan contoh lagu bertangga nada mayor, tepatnya adalah tangga nada C mayor, sebab C merupakan nada dasar atau C sama dengan Do. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan penuh riang gembira, penuh semangat, di mana lagu ini menceritakan seseorang yang mengolah tanah, kemudian berharap tanaman yang ditanamnya suatu saat akan tumbuh menjadi tanaman yang besar dengan diberi pupuk, dengan dipelihara yang baik, cukup air, nanti akan menghasilkan panen yang diharapkan. Berbicara mengenai air, air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Nah, menurutmu, mengapa air tidak kunjung habis walaupun terus-menerus digunakan? Nah, seperti udara, air tidak akan habis walaupun sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi akan selalu ada karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan penguapan, pengembunan, dan hujan. Nah, untuk lebih mengerti, perhatikanlah penjelasan siklus air berikut. Tahapan pertama adalah evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Kemudian, uap air akan menuju ke atmosfer. Maka berlanjut kepada tahapan kedua, yaitu tahapan kondensasi, di mana uap air di atmosfer mulai mengalami pengembunan sehingga membentuk awan-awan. Nah, awan-awan itu akan semakin tebal dan mengandung banyak titik air dan akhirnya saling bergesekan. Maka terjadilah tahapan yang ketiga. Semakin lama titik-titik air itu akan semakin bertambah volumenya. Nah, tahapan ketiga yaitu presipitasi, yaitu hujan, di mana titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair akan bergerak menuju danau atau lautan. Demikianlah siklus air ini berlangsung terus-menerus di permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan kenapa air tidak pernah habis, sama halnya seperti udara yang kita hirup setiap hari. Perhatikanlah teks berikut. Ditampilkan sebuah teks yang berkaitan dengan fenomena hujan es. Seperti kalian ketahui, pada siklus air, pada tahapan presipitasi, maka titik-titik air bisa saja turun dalam bentuk hujan ataupun salju. Nah, di sini teks ini menggambarkan bagaimana fenomena hujan es. Ternyata disampaikan bahwa hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim sehingga menjadi butir-butir es. Nah, teks ini bisa kalian baca pada buku pena 5D halaman 9. Nah, setelah kalian membaca teks tadi yang berada di buku pena halaman 9, tepatnya buku pena 5D, tentunya kalian sudah mendapatkan informasi mengenai peristiwa
yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, mengingatkan saja, hendaknya kalian membiasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali loh manfaatnya. Nah, antara lain adalah sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, atau bisa juga merupakan sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan memudahkan kita untuk mengingat kembali hal-hal yang penting, serta bisa menjadi bahan untuk membantu kita mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Isi teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, ini adalah teks yang tadi ditampilkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa dalam sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Dari teks yang kalian baca tadi, kalian diminta untuk membuat peta pikirannya. Nah, kita tuliskan judul berada di tengah. Kemudian, kita akan membuat bagan-bagan yang mana pada setiap bagannya, kalian menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa teks yang kita baca memiliki 3 paragraf. Silakan kalian tuliskan masing-masing paragraf di dalam kotaknya masing-masing. Nah, ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Jangan lupa uploadlah tugas kalian di Google Classroom masing-masing. Setelah kalian membuat peta konsep sebagai latihan 1, nah sekarang sudah saatnya kalian untuk mengerjakan latihan 2 agar dapat mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Di sini kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa tangga nada C mayor disebut sebagai tangga nada natural? Tadi sudah kita bahas ya, tentu kalian bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi? Kaitkanlah dengan siklus air yang tadi kita bahas. Jangan lupa, silahkan upload hasil kerja kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.